Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo buka suara terkait isu dirinya turun tangan mengurus cuti pegawai. Dodi beralasan banyak praktik pengajuan cuti menggunakan dokumen palsu di kementeriannya. Menteri PU Dodi Hanggodo kembali menjadi sorotan publik. Kali ini Dodi dikritik karena diduga mempersulit cuti pegawai. Dodi pun buka suara dan beralasan terpaksa turun tangan urus cuti karyawan karena banyak praktek pemalsuan dokumen. Ini saya tarik rem supaya semua lari ke saya. Kalau semua lari ke saya kan saya bisa ngecek. Ternyata izinnya banyak yang bodong gitu. Izin potong itu gimana? Izin potong itu maksudnya surat sakit palsu, surat apa palsu. Dodi pun menyebut akan menindak tegas karyawannya yang kedapatan memalsukan dokumen izin dan cuti. Rencananya, kebijakan sentralisasi izin cuti bersifat sementara. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Klub lari yang berlokasi di Canggu, Bali mendadak viral. Klub ini diduga selalu menolak WNI dan hanya mengeksklusifkan diri untuk WNA. Dalam kegiatannya gelaran Bali Silent Disco, klub ini selalu bergerombol, bahkan berlari hingga menghalangi lalu lintas jalan raya. Klub ini juga pernah menyalakan flare saat berlari di waktu malam. Belakangan banyak WNI yang mengeluhkan klub ini karena menolak keanggotaan WNI. Melalui akun media sosialnya, klub lari ini pun meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Sementara anggota DPD RI sekaligus tokoh masyarakat Bali, Niluh Jelantik, meminta Dirjen Imigrasi tegas menindak komunitas dan penyelenggara kegiatan yang dinilai meresahkan. Laporan kami terkait dengan dugaan diskriminasi oleh WNA dan juga kegiatan-kegiatan yang diduga tidak berizin. Video terlampir. Dan kepada para WNA ataupun foreigners yang tidak menerima keanggotaan warga negara Indonesia, kalian melakukannya di Bali, kalian melakukannya di Indonesia. Ini adalah tanah air kami. Dirjen Imigrasi pun mengecam gelaran yang diorganisir dua WNA Belanda berinisial JAS dan HKV. Selain diskriminasi, penyelenggara melanggar aturan keimigrasian. WNA dilarang menjadi penyelenggara acara dan hanya diizinkan menjadi kru atau tim resmi aktivitas internasional. Kami sudah memerintahkan kepada jajaran imigrasi Bali untuk mengusut lebih lanjut. Bentuk pengusutnya seperti apa? Untuk melihat siapa sponsor atau penjaminnya. Yang kedua juga untuk melihat event organizer-nya ini siapa. Apabila ada event organizer-nya dari pihak asing, maka oleh karena itu perbuatan tersebut tidak dibenarkan secara hukum keimigrasian. Meski kedua WNA sudah meninggalkan Indonesia pada Rabu pekan lalu, pihak imigrasi memasukkan keduanya ke dalam daftar cekal dan memanggil PT SIG sebagai penjamin kedua WNA tersebut. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mundur dari jabatannya. Sementara itu Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo buka suara terkait isu dirinya turun tangan mengurus cuti pegawai. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Arlista Hadi, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Kita ke informasi pertama pemirsa, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mundur dari jabatannya. Posisi Peri sementara digantikan oleh Destri Damayanti. Dunia perbankan pagi ini dikejutkan oleh kabar dari Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mundur dari jabatannya.
Pengumuman mundurnya Peri disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Peri mundur karena alasan pribadi. Posisi Peri sementara digantikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti. Hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut, karena sesuai mekanisme maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas sebagai pejabat gubernur sementara. Peri menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia sejak tahun 2018. Selama 8 tahun menjabat, Peri mendorong standarisasi KRIS, peluncuran BI Fast hingga ekspansi pembayaran lintas negara. Sementara itu, usai pengumuman mundurnya Gubernur BI, pasar pun bereaksi. IHSG sempat dibuka melemah sebelum kembali menguat. Indeks harga saham gabungan atau IHSG pagi ini dibuka melemah, yaitu di angka 6.185,799. Meski dibuka di zona merah, namun IHSG perlahan-lahan membaik dan terus merangkak naik di angka 6.214,64. Sementara nilai tukar rupiah bergerak melemah 0,05% menjadi Rp17.972 per dolar Amerika Serikat. Gubernur sementara Bank Indonesia, Destri Damayanti yang menggantikan Peri Warjio, berkomitmen menjaga stabilitas pasar dan rupiah. Melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, Bank Indonesia tetap mengutamakan tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional dan akan terus bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam menjalankan tugas dan amanah kami masing-masing. Juru bicara Otorita Ibu Kota Nusantara, Troy Yohanes Pantau, meninggal dunia. Troy ditemukan meninggal di kamarnya di Rusun IKN Kalimantan Timur, diduga karena sakit. Juru bicara Otorita Ibu Kota Nusantara, Troy Yohanes Pantau, meninggal dunia. Ia ditemukan sudah tidak bernafas di kamarnya di Rusun IKN Kalimantan Timur Sabtu siang. Troy kemudian dibawa ke Rumah Sakit Hermina IKN dan dinyatakan meninggal dunia, diduga karena sakit. Jenazah Troy kemudian diterbangkan ke Jakarta dan disemayamkan di RSPAD Gatot Subroto. Menurut sejumlah pejabat IKN, Troy tengah sibuk mempersiapkan upacara Hari Kemerdekaan ke-81 RI di IKN. Beberapa hari kebelakang ini, kita semua sebetulnya dalam kondisi yang sehat. Tidak ada namanya sakit yang akut, tapi paling tidak kita ini ada semacam flu ya, tapi tidak begitu akut ya. Troy Pantau wafat di usianya yang ke-58 tahun. Ia mengawali karir sebagai penyiar radio dan jurnalis televisi. Kemudian Troy sempat bekerja di sejumlah perusahaan besar hingga didapuk menjadi juru bicara IKN. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kementerian Komunikasi dan Digital akan mengkaji putusan MK soal aturan sisa kuota internet. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi terkait kuota internet batal hangus. Kementerian Komunikasi dan Digital sambut baik dan hormati putusan Mahkamah Konstitusi
yang wajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet, pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan. Terkait hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid tegaskan pemerintah akan pelajari putusan MK sebagai dasar untuk menyesuaikan regulasi yang berlaku. Hari Kamis, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi terkait kuota internet hangus. MK mewajibkan operator seluler menjamin sisa kuota milik pengguna bisa dipakai meski masa aktifnya habis. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan. Sebelumnya, seorang pengemudi ojol dan seorang pedagang kuliner mempersoalkan skema sisa kuota internet yang belum digunakan akan hangus saat berakhir masa aktif. Atas dasar hal itu, keduanya sebagai pemohon mengajukan uji materil terhadap pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ke MK.